got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Aslamia dan saya Nur Hayati Mukmus. Jadi kami dari kelompok 6 yang membahas materi geostrategis Indonesia. Adapun studi kasus yang kami angkat di sini yaitu mengenai pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Dan adapun narasumber yang kami wawancarai yaitu Bapak Ansari MPD selaku dosen Universitas Muhammadiyah Mataram Dan juga Sastra Bakar Yulianto selaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, langsung saja ke wawancaranya. Materi pertama saya akan menyampaikan pengertian geostrategi Indonesia. Geostrategi adalah konsep yang menggabungkan unsur geografis dengan strategi nasional untuk mencapai tujuan negara dalam berbagai aspek, terutama dalam bidang pertahanan dan pembangunan. Selanjutnya, tujuan geostrategi Indonesia. 1. Menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI. 2. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menyatukan berbagai suku. 3. Meningkatkan dan kesejahteraan rakyat secara merata. 4. Meningkatkan ketahanan nasional dalam aspek ideologi. 5. Menentukan arah politik luar negeri yang bebas aktif, berperan aktif dalam menjaga perdamaian. 6. Mengoptimalkan potensi wilayah geografis. Selanjutnya, geostrategi Indonesia dan wawasan Nusantara. Geostrategi Indonesia secara konseptual diwujudkan dalam bentuk wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Indonesia menghadapi berbagai ancaman dan tantangan geostrategis baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang berpotensi memengaruhi stabilitas dan kedaulatan bangsa. Tantangan-tantangan ini menuntut respons strategis yang komprehensif. Tantangan geostrategis internal, secara internal Indonesia dihadapkan pada sejumlah isu krusial. Yang pertama itu ada potensi disintegritas sosial, muncul akibat keragaman nilai agama, ras, dan budaya yang seringkali dimanfaatkan oleh aktor politik berujung pada konflik horizontal. Yang kedua ada kesenjangan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antara wilayah, terutama di daerah seperti Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan memicu sentimen separatisme. Ketiga, masalah korupsi yang merajalela dan tata kelola pemerintah yang lemah mengikis kepercayaan publik serta menghambat efektivitas birokrasi. Keempat, penyebaran radikalisme dan intoleransi termasuk ideologi transnasional mengancam fondasi Pancasila dan persatuan nasional. Kelima, ketahanan pangan dan energi Indonesia masih rentan karena ketergantungan pada impor yang membuat negara rentan terhadap gejolak harga global dan ketidakstabilan politik. Selanjutnya ada tantangan geostrategis eksternal. Dari sisi eksternal, Indonesia juga menghadapi tekanan yang signifikan. Yang pertama yaitu persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik menekankan Indonesia di posisi dilematis memengaruhi dinamika keamanan dan hubungan internasional. Yang kedua ada sengketa wilayah dan klaim sepihak seperti di Laut Natuna Utara mengancam kedaulatan teritorial dan sumber daya alam Indonesia. Yang ketiga ada ancaman keamanan non-tradisional global seperti pandemi, serangan cyber, terorisme, perdagangan narkotika, dan perdagangan manusia. Itu memerlukan pendekatan yang lebih dari sekadar militer konvensional. Yang keempat ada intervensi ideologis dan budaya asing melalui globalisasi dapat mengikis nilai-nilai nasional, mempromosikan konsumerisme, individualisme, dan melemahkan semangat gotong royong.
kelima yaitu ketergantungan ekonomi dan utang luar negeri jika tidak dikelola dengan hati-hati berisiko mengancam kedaulatan ekonomi nasional. Selanjutnya, solusi menghadapi ancaman dan tantangan geostrategis Indonesia mencakup pengawasan perbatasan, pembangunan infrastruktur daerah terpencil, pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan diplomasi dan penegakan hukum, serta pendidikan berbasis nilai Pancasila dan budaya. Penegakan bencana dan isu lingkungan juga harus menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Nurul Afalina dan saya Jurukus. Jadi kami mahasiswa dari jurusan Pendidikan Siswa Dasar Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi kami mewawancarai Bapak Serta untuk tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Adapun makalah yang kami angkat di sini mengenai geostrategis Indonesia, dan ada pun studi kasus yang akan kami wawancarai yaitu mengenai pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke IKN atau Kalimantan Timur. Baik Bapak, di sini langsung saja pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan yaitu bagaimana menurut pendapat Bapak tentang rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta dan ke Kalimantan? Kalau pandangan saya dari beberapa pandangan di Jokowi atau beberapa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur itu sah-sah saja. Karena alasannya itu beberapa hal. Yang pertama itu agar pengalaman Indonesia ini merata, tidak semata-mata di Jawa atau di Pulau Jawa. Yang kedua, faktor yang kedua kenapa digunakan Kalimantan itu karena di Jakarta sendiri sudah kotanya sudah padat mulai. Jadi dianjurkan untuk dilakukan pemindahan. Ada pembangunannya strategis di Kalimantan. Itu agak beberapa. Berarti lokasi baru ibu kota IKN ini strategis dan Bapak. Iya, strategi. Asalkan setelah sebelum pemindahan itu dikaji secara mendalam dari berbagai sumber, dari alamnya itu sendiri, sumber dayanya, keamanannya, apakah sesuai dengan keamanan untuk ibu kota tersebut. Kalau sudah semuanya, berarti satu asalkan kita dulu baru kita, jangan dibangun dulu, nanti baru kita, itu nanti salah. Jadi tentunya dalam pemindahan ibu kota tentunya dilihat daripada sisi keamanan juga. Jadi kalau keamanan di sana itu sangat terjamin. Kenapa? Diatur oleh berbagai kabupaten kota yang mana pertumbuhan keamanan ekonomi itu sangat tinggi. Seperti misalnya itu ada namanya Balikpapan sama Nusa. Tentunya letak pertahanan itu sangat. Tapi nanti dibangun juga dengan pembangunan sisi pertahanan yang baik seperti di Jakarta. Tantangannya yaitu kita perlu dana yang besar untuk, karena di sana itu masuk alam, masuk asli, di mana dan sebagainya. Jadi kita membutuhkan dana yang besar untuk membangun kembali atau membangun ini dari nol atau dari limbah. Karena di sana itu belum ada pembangunan sama sekali, maka kita perlu membangun dari nol ini untuk memajukan ekonomi. Jadi perlu dana ini yang paling besar
untuk pembangunan proyek ikn di sini. Jadi tidak langsung mendapatkan dana 100%, tapi bukan dana yang besar untuk membangun kembali atau membangun ini dari nol atau dari lima. Karena di sana itu belum ada pembangunan sama sekali, maka kita perlu membangun dari nol ini untuk memajukan ekonomi di sana. Jadi perlu dana ini yang paling besar untuk pembangunan proyek ikn di sini. Jadi tidak langsung mendapatkan dana 100%, tapi beberapa tahun perlu kita mendapatkan dana baik dari APBN, investor dari luar maupun dari Jadi manfaatnya yang pertama itu dari pembangunan merata, yaitu yang tadinya itu di Indonesia ini kebanyakan pembangunan di daerah Jawa, maka di sini pemerintah ingin memajukan di daerah di Pulau Jawa, yaitu sebenarnya di salah satu Kalimantan Timur. Yang kedua, nanti untuk ekonominya itu pasti dibutuhkan berbagai macam banyak tenaga kerja di sana. Jadi otomatis orang-orang di Kalimantan Timur atau di Indonesia sendiri akan dipekerjakan di sana karena banyak dibutuhkan pekerjaan dalam membangun ibu kota di sini. Jadi itu pedagang-pedagang di sana nanti akan berlomba-lomba berdagang di sana untuk memajukan perdagangan ini. Jadi itu tadi karena kebanyakan kita hari ini melihat di pertemuan Indonesia ini kepada kejawaan, maka oleh pemerintah sendiri ini pembangunan ini merata seluruh Indonesia. Itu yang salah satunya membangun ikn di Kalimantan Timur itu sendiri. Nanti setelah itu nanti pemerintah akan membangun di setiap daerah di seluruh Pulau Indonesia. Tapi yang pertama dulu dibangun ikn ini, baru nanti dibangun nanti di berbagai pulau. Harapan saya ya pembangunan ikn ini tidak merugikan berbagai pihak atau tidak membutuhkan segala pihak, baik di pemerintah, negara, bangsa maupun masyarakat. Terkadang pembangunan kita ini pemerintah yang melihat daripada sistem tersebut supaya ini dibangun, dilakukan berbagai macam cara agar dibangun cepat. Tanpa dilakukan dilihat dulu bagaimana sistem keamanannya, lingkungannya bagaimana, sumber daya bagaimana, terus masyarakatnya gimana. Jadi harus dilihat daripada berbagai aspek itu. Baru pembangunannya dimulai. Jangan pembangunan dulu baru dilihat keuntungan atau kelemahan di berbagai sektor. Menurut Anda, apa alasan utama pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan meninjau dari sudut pandang ini? Kalau kita lihat secara sudut pandang strategis, ibu kota Nusantara sekarang ini ditempatkan di tengah-tengah Indonesia. Tentu itu merupakan suatu alasan yang paling utama dari pemerintah mengupayakan supaya adanya suatu pemerataan secara infrastruktur, pemerataan secara ekonomi, dan pemerataan terkait dengan hal-hal yang kemudian dan suatu kebutuhan dasar dari masyarakat Indonesia.
karena lewat daripada letak geografis ibu kota negara yang di tengah-tengah, pemerintah berupaya menghadirkan suatu pemerataan itu sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Abangda, apakah Kalimantan itu tempat yang aman dan strategis untuk ibu kota negara kita? Sejauh ini, walaupun kita lihat secara bersama, Kalimantan memang suatu tempat yang aman, tidak ada suatu hal-hal yang menjadi suatu berita yang kemudian kita lihat secara bersama. Kalimantan itu merupakan suatu tempat yang bahaya dan segala macam. Menurut saya Kalimantan aman-aman saja kalau kita tempatkan sebagai kota. Dilihat juga Kalimantan merupakan suatu daerah yang kemudian rawan bencana juga, yang kemudian tidak ada sedikit pun terkait dengan gempa bumi dan segala macam. Menurut saya letak geografis yang kemudian pemerintah upayakan untuk memindah ibu kota itu sendiri cukup luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak, sejauh mana pemindahan ibu kota ini dapat mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah? Kalaupun kita lihat secara pemikirannya, rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota ini memang betul, yaitu untuk menghadirkan pemerataan sendiri. Tetapi kita tidak tahu ke depannya. Kalau menurut saya pribadi, insya Allah akan terlaksana pemerataan itu sendiri, karena dilihat daripada letak geografisnya yang berada di tengah-tengah dan jarak antara wilayah yang satu dengan wilayah yang dua juga tentu akan diupayakan secepatnya. Tidak seperti di Jakarta, letaknya yaitu di Jawa, ya terkait dengan masalah pemasukan ekonomi, terkait dengan masalah infrastruktur dan segala macam itu hanya diprioritaskan di Jawa saja. Lewat daripada pemindahan ini, kita sama-sama berharap pemerataan terkait dengan infrastruktur diratakan di setiap daerah. Terakhir boleh ya, kira-kira menurut Abangda ada nggak sih tantangan ketika nanti ibu kotanya dipindahkan ke IKN? Tantangan apa kira-kira yang bakal Tentu kalau kita lihat secara bersama tantangan yang kemudian pasti akan muncul, yaitu ada yang namanya ketimpangan ekonomi. Karena pemerintah sekarang ini memprioritaskan menghadirkan IKN itu untuk menghadirkan dan mewujudkan terkait dengan pemerataan infrastruktur. Namun kalau kita lihat secara dampak negatifnya, hal-hal yang kemudian menjadi suatu dasar utama daripada kebutuhan kelompok masyarakat tentu yaitu lapangan pekerjaan dan segala macam, terkait dengan ekonomi dan segala macam, itu akan diabaikan oleh pemerintah. Itu menjadi suatu tantangan dan akan menjadi suatu pemicu ada yang namanya kontra daripada pihak-pihak masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja semua pertanyaan sudah kami sampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya ini sangat bermanfaat sekali untuk tugas kami sekarang. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulan dari studi kasus kami mengenai pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur adalah langkah geostrategis untuk membentuk pusat pemerintahan yang lebih aman, adil, dan juga inklusif. Nah, lokasi IKN juga yang berada di tengah Indonesia dinilai mampu mengurangi beban Jakarta, memperkuat pertahanan nasional, serta mendorong pemerataan pembangunan antar daerah. Meski begitu, dihadapkan pada tantangan seperti infrastruktur dan lingkungan, jika dikelola dengan baik dan bijak, IKN berpotensi menjadi simbol persatuan dan kesejahteraan nasional di tengah keberagaman budaya bangsa Indonesia. Pemindahan ini bukan hanya proyek fisik, tetapi juga transformasi besar dalam strategi pembangunan jangka panjang Indonesia. Jadi kesimpulan dari makalah Geostrategi Indonesia adalah geostrategi adalah cara Indonesia memanfaatkan letak geografis dan kekuatan nasional untuk menjaga kedaulatan, kesatuan, dan kesejahteraan. Konsep ini diwujudkan melalui wawasan Nusantara sebagai dasar pemersatu bangsa. Tujuannya
meliputi menjaga keutuhan NKRI, pemerataan pembangunan, dan memperkuat posisi Indonesia secara global. Meski demikian, Indonesia menghadapi tantangan internal seperti disintegrasi, radikalisme, ketimpangan, dan eksternal rivalitas negara besar, sengketa wilayah, dan ancaman global. Solusinya adalah penguatan pengawasan wilayah, percepatan pembangunan merata, diplomasi aktif, serta penguatan nilai Pancasila dan semangat persatuan. Sekian video pemaparan makalah dari kelompok kami serta video hasil wawancara yang telah kami lakukan mengenai studi kasus pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.